Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam Pak Gatot. Alhamdulillah Bu Dias. Sehat ya Bu? Sehat Pak, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat pagi juga Ibu Sesti Nur Tribuana. Selamat bergabung. Selamat pagi Mbak Bet. Selamat pagi Bu Ani. Selamat pagi Pak Haryanto. Pagi Mas Gatot. Ya, selamat pagi Mbak Bet. Senang sekali. Ini saya terima WA banyak sekali yang mendadak meeting. Nggak apa-apa, santai aja. Nanti mereka bisa nonton kok. Tapi ada beberapa yang lewat YouTube. Oke, mungkin kita mulai aja nanti dalam 1 menit atau 2 menit ini ya. Sambil saya approve-in teman-teman yang baru masuk. Selamat pagi Mas Anjar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben nih ada di rumah atau di kantor nih? Belum jalan. Oh, belum jalan. Mau ke Tangerang habis ini. Oh, habis ini ya. Oke. Oke, kita akan mulai segera aja soalnya ternyata ini saya terima WA banyak banget yang mendadak ada Zoom. Ya udah nggak apa-apa, kita biasanya nanti mereka nyusul sih. Oke. Ya, yang penting kan kita rekam, jadi nanti yang telat juga bisa ngikutin bagian awalnya lebih jadi rekamannya gitu, itu aja. Ya, siap. Baik, kita mulai aja ya. Yuk, enggak. Supaya kita konsisten setiap pekan selalu ada acara ini. Jadi tidak ada yang lewat gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semua yang selalu aktif ikut dalam bedah buku bisnis ini. Dan alhamdulillah kita sudah masuk ke yang ke-17 dan alhamdulillah juga setiap pekan selalu konsisten. Kecuali ada beberapa pekan yang digeser harinya karena waktu itu guest-nya yang berhalangan. Baik, kita hari ini akan membahas sebuah buku yang sebetulnya saya pribadi itu merasakan seperti roller coaster ya. Jadi perasaan saya terhadap buku ini kayak roller coaster gitu. Jadi maksudnya begini, pada saat saya membaca pertama kali, ini bukunya ada di depan saya melihat saya tahu judul buku ini pun juga unik gitu. Saya tahunya di sebuah musola di Hotel Kemang waktu itu lagi ada acara. Terus di selebaran, biasa kan di masjid suka ada selebaran buletin Jumat atau buletin dakwah apa gitu. Disebut mengenai leadership is dead, terus menyebut buku ini gitu. Terus saya kaget gitu. Saya langsung pesen di internet, begitu datang. Harapan saya pertama teman-teman ini kalau kita amati ya, sampulnya aja warna merah gitu ya. Jadi nggak tahu kalau saya mungkin secara psikologis menanggapinya merah itu ya benar, is dead dalam pengertian bahwa udah nggak diperlukan lagi gitu ya. Jadi atau mungkin buku ini isinya cemoohan gitu ya, mungkin ya. Saya berharap seperti itu dan saya memang sengaja waktu itu tidak mau baca reviewnya dari internet gitu. Jadi saya pengen buka sendiri bukunya kalau udah datang, dan beberapa pekan kemudian setelah datang saya buka, ternyata isinya itu lebih menekankan kepada subcaptionnya. Subcaptionnya itu adalah kan judulnya Leadership is Dead, dead-nya gede banget. Terus di bawahnya ada captionnya, tulisannya How Influence is Reviving It. Ya, jadi pada saat saya membaca buku judul ini, saya nggak melihat ada caption ini gitu. Nah, ternyata di dalamnya isinya buku ini memang mengenai lebih kepada influence. Ya, jadi
bagaimana influencing itu lebih penting daripada what so called leadership gitu. Atau bisa juga disebut leadership itu ya influencing gitu ya. Jadi bisa dikatakan seperti itu. Nah, setelah itu saya agak apa ya istilahnya, jujur aja agak down gitu. Saya pikir ya ternyata kok konsep leadershipnya saya pikir dia akan mengatakan ini mati karena ini dan sebagainya gitu. Walaupun benar juga karena dia di situ mengatakan bahwa yang namanya authoritarian leadership yang waktu itu saat kita membahas living leadership ya, itu saya ingat sekali Pak Rinaldi mengatakan authoritarian atau kepemimpinan yang otoriter itu memang menurut dia itu sudah benar-benar mati gitu. Namun itu bukan suatu hal yang baru, bukan? Artinya beberapa dekade ini kita sudah mendengar banyak mengenai ilmu-ilmu kepemimpinan yang menekankan bahwa yang namanya kepemimpinan itu sudah tidak lagi command and control, main perintah gitu. Itu udah nggak zamannya lagi gitu. Jadi sekarang adalah zamannya bagaimana kita melakukan kepemimpinan yang benar-benar bisa menggali orang, dan alhamdulillah juga kita pernah membahas servant leadership ya, waktu itu guest-nya Pak Amri Sihaan. Jadi beliau membahas mengenai bagaimana servant leadership itu di Indonesia. Nah, yang kemudian saya merasa perlu lagi membahas buku ini, ternyata jadi saya sempat down ya, terus saya naik lagi, up lagi. Ternyata kalau kita amati ya, dan mungkin sambil saya bicara ini teman-teman juga ikut merenungkan ya perjalanan hidup atau karir Anda ya. Begitu banyak sebetulnya leadership yang otoritatif tadi atau authoritarian leadership, command and control leadership. Nggak usah jauh-jauh lah, di sekitar kita ini masih banyak orang-orang yang so-called atasan kita gitu yang masih menerapkan instruksi, ya komando, pengambilan keputusan. Pokoknya kalau nggak ngambil keputusan itu bukan good leader gitu. Akhirnya saya merasa perlu buka-buka lagi buku ini. Loh, ternyata ada benernya ya. Jadi ini yang pengarangnya ini Jeremy Kubicek ini ternyata ada benernya gitu. Dan saya perlu bercerita sedikit bahwa di awal-awal buku ini si pengarangnya itu mengulas pengalamannya dia, yang menurut saya perlu berbagi ke teman-teman karena dia itu sejak usia 20 tahunan gitu sudah berada di Rusia waktu itu. Ya, jadi artinya dia cukup lama tinggal di Rusia gitu. Artinya dia menulis buku ini tentu nggak umur 20 ya, tapi mungkin udah umur 30. Nah, di Rusia dia itu berhubungan bisnis dengan, dia katakan teman bisnisnya dia, yang dia katakan bahkan nyebut namanya Paul Tatum ya. Nah, dia mengisahkan tentang Paul Tatum ini lebih kepada kalau kita sebut banyak negatifnya daripada positifnya lah ya. Saya juga heran ternyata kalau orang Barat itu ternyata orang sana itu biasa ya menulis buku dengan mengkritik orang lain itu kayaknya biasa gitu. Saya juga nggak tahu Paul Tatum ini marah apa enggak. Tapi ternyata Paul Tatum ini seorang pebisnis dari Amerika yang sukses di Rusia dan hubungannya dengan pejabat maupun pebisnis Rusia yang top 10-nya lah, 9 naganya di Rusia itu dia kenal semua. Ya, Paul Tatum ini sukses besar, bisnisnya sangat besar. Ya, nah yang dia amati ternyata karena dia berbisnis dengan Paul Tatum ini, si Paul ini orang yang sangat tidak bisa dipercaya. Kaget saya. Loh, ini kok aneh gitu ya. Jadi si Paul Tatum ini istilahnya sulit lah omongannya dipegang. Saya juga nggak tahu kenapa dia bisa sukses karena dia nggak menyebut secara detail. Tapi intinya si Paul Tatum ini karena tidak bisa dipercaya, dia sendiri merasa bahwa dirinya tidak dipercaya. Kemana-mana yang namanya Paul Tatum itu selalu membawa bodyguard. Jadi hidupnya tuh nggak nyaman lah. Karena dia merasa bahwa sebagai orang yang ribet, orang yang resek gitu ya, dia merasa dilindungi. Minimum 2 bodyguard, bahkan pada saat hanya sekedar ngopi sama si Jeremy Kubicek pengarang buku ini,
itu ditemani 2 orang bodyguard ya. Jadi sekedar ngopi 1 jam, tapi bodyguardnya ada 2 orang dan ya dia pertama merasa risih. Nah, yang menarik justru ini yang membuat saya merenungkan kembali ya. Justru si Jeremy ini bisa meresapi kejadian itu dan akhirnya mengambil poin-poin penting mengenai leadership yang harus mati. Nah, ternyata yang dia kritik itu tipe leadership seperti si Paul Tatum tadi, yang istilahnya dulu waktu kita membahas living leadership dikatakan oleh Pak Rinaldi Firmansyah, ini Pak Rinaldi udah join, alhamdulillah, itu ini orangnya termasuk leadership yang otoritatif atau otoriter lah ya. Nah ternyata ini bisa berjalan gitu. Mungkin di Rusia cocok ya, tapi intinya justru dari mengalami hal-hal seperti itu si Jeremy ini membuat buku yang disebut Leadership is Dead. Nah jadi ada 2 hal kalau saya simpulkan. Kenapa saya merasa tertarik kembali yang tadinya saya ya nggak ada konsep baru ini gitu ya. Kan harusnya buku ini bukan Leadership is Dead, influential leadership ya, dan ternyata saya browsing sudah ada buku judul itu ya. Mungkin saya nggak tahu apakah membuat kita penasaran atau marketing gimmicknya dia ya, tapi bukan berarti isinya buruk sama sekali, ternyata tidak. Yang jelas dia lebih kepada menekankan bagaimana to be a person of impact. Jadi kalau kita bicara impact, ini bukunya ya. Jadi artinya kita belajar leadership ini dalam kaitan dia adalah membuat impact, dan membuat impact the key is influencing ya. Nah, mari kita lihat bukunya. Jadi saya sudah siapkan beberapa key points-nya dari buku ini. Jadi silakan nanti kita bahas berdasarkan apa yang saya pahami dari membaca buku ini ya. Jadi ada 3 key takeaways-nya. Tadi intronya sengaja saya buat lama karena memang saya sendiri jujur aja sempat meremehkan buku ini, dan ini buku lama sudah lama sekali ya, dan saya sudah membuat reviewnya di blog saya. Saya juga membuat ini, saya baca kembali review saya, tapi saya pertajam gitu untuk diskusi kita. Jadi ada 3 hal. Pertama, seorang leader harus memiliki wawasan yang melebihi dari kepentingan melindungi dirinya. Jadi poinnya dia tuh benci banget sama si Paul tadi yang begitu melindungi dirinya. Kalau bahasa kita egois ya, tapi cara dia mengulas di sini bukan seperti kita mengatakan bahwa egois, tapi dia lebih kepada bagaimana dia memberikan apa ya, istilahnya pelestarian diri yang kuat gitu, si Paul Tatum tadi. Nah, kemudian yang kedua, karakter influencer itu dibentuk bila kita mempraktekannya dengan sengaja. Jadi key point-nya adalah tadi udah influencer udah benar, tapi kata-kata dengan sengaja itu. Jadi dalam berinteraksi itu ya dia nggak mengatakan bahwa dengan sengaja itu terus langsung memerintah, itu enggak. Justru bagaimana caranya kita di benak kita ada kesengajaan, tapi dalam kita berinteraksi kita tailor-made supaya tidak memaksa, tapi membuat orang tertarik gitu ya. Jadi ini menariknya di situ, makanya saya jadi tertarik lagi. Dan kalau teman-teman tadi saya mengulas masalah warna ya, warna buku ini merah. Saya buat slide-nya hijau. Kenapa? Karena saya sudah merasa tertarik terhadap buku ini. Tadinya saya sempat agak kesel juga gitu, kok nggak ada yang baru gitu ya. Terus kepemimpinan otoriter hanya berlaku dalam keadaan darurat, adanya bencana atau perang. Ini sebetulnya kata-kata yang sudah sering kita dengar, tapi coba tadi pada waktu saya bercerita ya, di sekeliling kita tuh masih banyak orang otoriter ya, atau yang kelihatannya sok deket, sok kenal sama kita, SKSD ya, sok kenal, sok deket, tapi sebetulnya dia neken gitu ya. Saya nggak perlu sebut namanya, saya banyak mengalami ini. Sebetulnya bukan karena dia punya karakter yang buruk, sama sekali tidak. Kalau menurut analisa saya, karena leader yang otoriter ini pengen dilihat bahwa dirinya leader yang baik, yaitu tegas, mengambil keputusan, ya, jadi punya ide gitu. Padahal dikritik sangat tajam oleh si Jeremy ini gitu ya dalam buku ini. Nah, ini yang banyak kata-kata ini diulang-ulang di buku ini di hampir semua chapter ya, karena memang saya rasa ada benarnya dan memang harus diulang-ulang ya. Yaitu yang disebut dengan self preservation. Jadi
suatu kebutuhan yang ingin melestarikan dirinya. Jadi dirinya tuh ingin namanya tuh dikenal langgeng. Jadi benar-benar orang yang karismatik, orang yang pokoknya yang benar-benar fokus pada bagaimana citra dirinya itu selalu baik. Ya, nah ini padahal menimbulkan kemandekan karena ia hanya fokus pada pencapaian target. Ya, jadi kalau ini saya tuliskan di situ kayak pemain bola gitu, kalau dia coachnya bola, dia yang ada di kepalanya cuman menang, menang, menang. Ya, win or die, gitu ya. Nah, sementara yang ditekankan harusnya lebih kepada bagaimana membangun karakter pemain. Ya, jadi bagi teman-teman yang suka bola, pasti melihat karakter pemain itu lebih penting daripada sekedar menang atau kalah. Karena ujung-ujungnya yang karakternya baik, nanti mungkin Pak Rinaldi karena beliau suka suka bola ya, itu bisa memberikan komentar, mungkin dengan contoh-contoh. Ya, jadi intinya sebetulnya lebih kepada karakter tadi. Nah, kemudian yang kedua, yang juga ditekankan adalah perlunya suatu keseimbangan karena dalam kehidupan sekarang ini memimpin dalam era yang seperti ini dan sekarang semakin digital gitu, jadi face to face itu semakin mahal gitu ya. Harus fokus kepada apa yang benar-benar dibutuhkan ya oleh pekerjaan. Jadi tasnya tuh apa yang dibutuhkan dan yang diinginkan oleh orang. Jadi artinya orang itu termasuk tim kerjanya, jadi tidak sekedar task oriented, tapi people and task itu benar-benar bisa jalan bersama. Tidak ada, makanya konsepnya jadi keseimbangan. Tidak ada pilih-pilih. Kalau terlalu people oriented, ya job is not done. Tapi kalau terlalu task oriented, people will do, tapi tidak long lasting. Gitu ya. Jadi ini yang membuat saya tertarik karena memang mungkin karena memang gaya bahasanya dia yang enak ya, jadi saya bisa terbeli dengan bagaimana dia mengulaskan ini dengan sangat baik menurut saya. Walaupun konsepnya mungkin kelihatannya nggak terlalu nggak baru lah ya, banyak orang yang tahu bahwa influential leadership itu yang diperlukan gitu. Nah kemudian dia membahas lebih jelas lagi. Jadi kalau saya tarik benang merahnya, sebetulnya yang dia ingin katakan adalah no matter where your position is, ya, itu yang penting how you influence. Kalau kamu hanya sebagai seorang team player, but you can influence, you are actually a very good leader gitu loh. Dalam pengertian the direction of the team itu ditentukan oleh how you influence. Tentu influence di sini yang ditekankan sama dia bukan kita sok tahu, sok pede, sok smart gitu ya, tapi lebih kepada credential kita. Nanti di how-nya kita akan bahas ke sana ya. Jadi seorang influencer itu adalah pendengar yang baik, menghargai masukan yang diberikan orang lain dan mencari jalan keluar tanpa mempedulikan siapa yang dapat kredit nantinya. Ini kan berat sekali. Ya, artinya human being itu cenderung ya nanti itu karena gua tuh dulu bisa sukses karena gua yang punya ide ini, karena gua gitu. Nah, ternyata kalau kita masih berpikiran karena gua, you are not an influencer gitu loh. Karena yang diidamkan ada influencer benar-benar fokus on what things need to be done and how to achieve it gitu. In order to achieve the goal gitu. Jadi benar-benar apa ya istilahnya ya, harus otentik. Jadi dia benar-benar menggali dari orang karena memang dia nggak yakin bahwa dia nggak bisa mengerjakannya sendiri. Dia harus mengerjakannya dengan orang lain gitu. Makanya dia harus banyak mendengar. Jadi kata-kata influence sendiri kan sebetulnya lebih kepada how we can speak, how we can talk nicely to people. Ternyata how we listen dulu yang perlu ditekankan, bukan pada talk-nya. Nah, ini pengalamannya dia dengan Paul Tatum tadi juga membuat dia seperti ini. Kemudian seorang influencer yakin bahwa orang tidak peduli terhadap apa yang ia tahu. Jadi mereka kalau Anda influencer itu misalnya Anda sudah tahu banyak mengenai ilmu leadership, Anda tahu banyak mengenai ilmu manajemen gitu ya. People don't care. But what they care adalah bagaimana Anda care, bagaimana Anda peduli terhadap orang lain. Nah, ini yang kata-kata yang bijak yang menurut saya memang ada nih quote yang mengenai ini ya, tapi
ini mengena banget gitu. Coba teman-teman sambil saya bicara ini merenungkan ya, orang di sekeliling Anda lah ya. Pasti Anda mencintai orang-orang yang begitu peduli ke Anda. Maksudnya mencintai di sini bahkan anak buah Anda gitu yang peduli. Kalau anak buah peduli ke atasan kayaknya hal yang wajar ya. Tapi kalau atasan kita peduli kepada kita, hampir bisa dipastikan kita ini pasti tertarik, pasti apa ya, temehek-mehek gitu ya. Jadi artinya bahwa kita menjadi semangat sekali karena kita merasa dipedulikan sama atasan kita. Nah, seorang influencer itu harus sebagai storyteller yang baik. Nah, ini kan bahkan saya punya bukunya tuh Who Tells the Best Story Wins gitu. Jadi memang storytelling itu penting. Ini bukan ngajarin orang untuk talkative, sama sekali tidak. Tapi mengajari orang bagaimana supaya orang itu engage, orang itu terlibat, orang itu tergugah, orang itu tidak perlu diperintah, dia langsung berdiri, lari, nggak cuma jalan, ya karena dia terbuai dengan storytelling kita dalam pengertian positif, bukan ini membuat suatu cerita yang bombastis misalnya, sama sekali bukan, justru authenticity kita itu sangat diperlukan di sini. Jadi seorang influencer itu harus memiliki kemampuan untuk menggalang kebersamaan. Jadi semakin kita bisa menggalang kebersamaan dengan differing perspektif dan perspektif yang berbeda, itu untuk mencapai suatu kesepakatan itu luar biasa sekali. Itulah yang diperlukan oleh seorang influencer. Mampu mendorong orang lain mengambil tindakan-tindakan, ya. Jadi dia bisa mendorong, encourage people gitu. Waktu Pak Niko jadi tamu saya, waktu kita mau ngomongin the leadership challenge itu salah satunya adalah encourage the heart, ya. Jadi ini sejenis seperti itu, ya. Karena ini leader yang berani itu harus memberikan tantangan kepada timnya untuk bertindak berani. Jadi courage itu, keberanian itu sangat penting, ya. Di sini ada Bu Ica, mungkin nanti next Saturday ya Bu, kita akan membahas mengenai keberanian ini juga ya di sesi EQ Spotlight kita. Kemudian yang ketiga, ia juga seorang penutur cerita, tadi saya sudah sampaikan ya. Kadangkala ia ekspresikan dalam narasi yang menggugah orang sehingga memotivasi untuk bertindak lebih besar lagi. Jadi poinnya adalah tindakan yang lebih besar lagi. Ya, jadi itu. Teman-teman, ini jujur aja, lihat aja. Semua slide saya ini ngomongin influencing terus ya. Artinya memang benar yang saya katakan tadi, yang ingin dibangun oleh si Jeremy ini adalah influencing skill itu is the key. Ya, jadi benar-benar the-nya itu dalam tanda petik ya. Jadi kalau kita mau sukses ya dalam karir, dalam memimpin, regardless di mana posisi kita, karena saya pernah ya bekerja di multinasional yang bisa dikatakan itu the whole direction itu bukan ditentukan oleh VP-nya gitu, tapi dari timnya. Ya, karena VP-nya mengencourage timnya untuk berprestasi, untuk memberikan gagasan, dan memang rising star-nya tim yang ada di bawahnya tadi, justru direction-nya itu berasal dari situ, bukan dari atasan. Dan saya salut sekali atasan ini justru berani memposisikan dirinya sebagai orang yang bodoh, seolah-olah. Ya, jadi seolah-olah semua ide-ide itu datangnya dari anak buah. Wah, itu membuat timnya semakin gila lagi gitu. Jadi ini luar biasa sekali. Nah, apa tugas timnya? Kalau ada anak buahnya yang sakit, dia kunjungin. Padahal rumahnya bukan Tangerang lagi ya, jauh mendekati Lebak. Pokoknya jauh sekali lah, mungkin 40 km dari Jakarta. Jadi dia benar-benar datangin itu anak buahnya. Jadi akhirnya benar-benar peduli. Ini yang ditunjukkan oleh seorang leader ini adalah kepedulian tadi. Ya. Nah, matinya leadership yang dikatakan leadership is dead tadi, bila hanya fokus pada melindungi dirinya. Jadi is dead. Kalau dia, dan ini banyak sekali teman-teman, ya mungkin Anda bisa lihat, maaf juga nih teman-teman yang leader, mungkin paling tidak banyak sekali yang mungkin bisa dibilang lebih dari 50% ya, yang berusaha melindungi dirinya gitu ya.
terutama kelihatan sekali begitu bos di atasnya mau datang itu kita yang ditekan gitu ya. Wah ini kamu harus ini dan sebagainya. Kayaknya dia udah nggak mikirin kita lagi gitu. Nah, tapi itu pengalaman pribadi ya. Mungkin teman-teman punya pengalaman yang lain. Yang dibutuhkan adalah leader yang bisa merangkul dengan kepedulian. Banyak mendengarkan dan menggalang kebersamaan, mencapai kesepakatan dan komitmen bersama. Jadi intinya sebetulnya di situ. Dia harus menjadi storyteller yang hebat. Bukan berarti dia ngomong terus, tapi dia bisa ngomong pada tempatnya dan tidak panjang lebar. Ujungnya dia bisa menggerakkan orang untuk melakukan yang lebih besar lagi. Nah, ini udah terakhir dari saya. Nanti silakan dikomentarin. Komentarnya salah satu poin juga boleh. Ini ada 7 step menurut dia. Bagaimana bukan menjadi influencer, tapi bagaimana Anda menjadi seorang yang impactful, gitu ya. Jadi memang itu Anda harus menjadi influencer. Nah, milestone-nya apa aja dong? Ya, pertama adalah Anda harus berani memberikan trust kepada orang lain, ya. Kemudian baru Anda bisa dipercaya. Ya, jadi give dulu, and then you can get trust from people. Ini terutama kalau Anda di posisi sebagai team leader, ya, atau atasan gitu ya. Jadi kita harus bisa memberikan dulu trust kepada tim kita. Ya tadi sebetulnya intinya adalah memberi peluang kepada orang lain untuk berprestasi. Dan dia cukup bergerak dengan seperti itu. Dia nggak harus kerja sendiri. Kemudian yang kedua, tadi saya sudah singgung, become credible instead of just smart. Jadi ternyata smart aja itu tidak bisa dianggap bagus. Karena kalau kita sering dengar ini banyak ngomongnya, tapi tidak ada implementasinya. Nah, justru tantangannya adalah bagaimana yang kita omongkan itu kita jalankan. Walk the talk-nya itu harus jalan gitu. Kemudian be intentional about your influence. Jadi pada saat kita mempengaruhi orang itu kita benar-benar punya maksud. Jadi memang jelas tujuan kita. Bukan berarti kita langsung ngomong ya, saya harus mempengaruhi kamu ini enggak. Tapi untuk mempengaruhi ini bagaimana supaya orang ini menerima dan tergerakkan tanpa harus saya perintah. Ya. Ini lebih kepada seni daripada ilmu ya. Jadi benar-benar bagaimana seni kita merangkul orang ini sangat penting sekali untuk melakukan influencing ini. Kemudian runtuhkan tuh semua yang namanya tembok-tembok yang membuat Anda untuk pelestarian diri tadi, self preservation tadi. Jadi ini ternyata apa istilahnya ya? Boroknya itu ternyata di sini, dan ini yang dikupas panjang lebar di pembukaan awal. Saya nggak tahu, mungkin 30 atau 40 halaman buku ini ngomongin self preservation, dan saya rasa nggak ada salahnya. Memang banyak, nggak cuma di Indonesia, bos-bos yang orang asing pun itu juga ada tuh yang bukan ada, banyak bahkan yang self preservation-nya itu tinggi sekali. Kemudian, nah ini kalau ini, aduh ini penting banget ini ya. Pursue relationship before opportunity. Luar biasa nggak? Jadi artinya apa? Kita itu tidak bisa memilih-milih mana yang bagus, mana yang ini. Yang bisa kita lakukan adalah hubungan baik dulu. Ya, ternyata orang yang tadinya tidak kita bayangkan bisa mendatangkan bisnis ke kita, justru itu yang memberikan bisnis ke kita. Ya, bahkan out of the blue gitu. Kadang-kadang saya pernah ngalami, jujur aja ya. Aduh, yang mana orangnya ya? Aduh, gitu. Sampai saya pura-pura mau tanya, ini kan nggak enak kan? Dari mana taunya gitu kan? Terus, oh ternyata orangnya yang itu. Itu pun kadang-kadang kita masih blur yang mana gitu. Nah, ini jadi penting. Jadi membangun hubungan baik itu ternyata dengan siapapun gitu. Ya, jadi sebelum terjadinya suatu opportunity, kita harus sudah membangun hubungan baik. Jadi artinya ini pelajaran kalau di agama juga gitu kan, di agama Islam, karena saya Muslim ya, jadi kita memang harus berbuat baik kepada siapapun gitu. Artinya tidak hanya kepada bos-bos, tapi juga cleaning service dan satpam ya, semuanya kita harus berbuat baik. Give yourself away. Ini somehow related dengan yang breakthrough walls
of self-preservation. Jadi artinya benar-benar singkirkanlah. Untungnya buat saya nanti apa ya? Nanti kalau saya sukses, saya akan dapat apa ya? Lupakan. Juga kalau nanti gagal, saya akan dipanis seperti apa ya? Karena ternyata orang yang takut itu karena salah satunya karena takut gagal kan. Jadi ini harus dilupakan dan ini menurut saya berat sekali. Kalau yang sebelumnya tadi yang step kelima tadi saya katakan menarik ya, relationship before opportunity itu kan nggak ada risikonya. Tapi yang give yourself away ini ya jujur aja mungkin sebagian besar dari kita termasuk saya masih merasa sulit gitu loh karena paling tidak kita takut untuk gagal. Terus yang terakhir adalah become significant in your impact. Nah, ini adalah benar-benar akhirnya itu. Artinya impact itu baru kita bisa ukur kalau outcome-nya sudah jelas ya, outcome-nya udah kita rasakan. Namun sayangnya kita sendiri tidak bisa mengetahui bahwa itu impactful apa enggak sampai orang mengatakan karena outcome itu biasanya when people say it. Tapi kalau misalnya yang paling gampang dunia saya sebagai coach, sebagai konsultan gitu ya. Kalau dikatakan, aduh Pak, yang Bapak sampaikan kemarin itu kena nih saya gini. Ini saya baru bisa recognize, alhamdulillah saya bisa memberikan impact. Walaupun hanya hal yang kecil ya. Nah, ini sebetulnya inti dari yang dikatakan oleh Jeremy Kubicek dalam buku Leadership is Dead. Jadi kalau saya simpulkan buku ini kembali kepada take away tadi menekankan kepada influential leadership dan yang kedua tidak melihat posisi Anda. Nah yang kedua ini relate dengan apa yang sudah pernah kita bahas dengan di bedah buku bisnis ini sesi-sesi sebelumnya waktu kita membahas living leadership, leadership challenge, kita membahas originals, kita membahas servant leadership ya. Somehow kita sudah menangkap bahwa yang namanya leadership is dead itu kita sepakat bahwa itu memang benar adanya. Harusnya kita menjadi influencer dengan pengertian influencer yang tidak melulu influencer Instagram atau Facebook, digital influencer gitu ya, tapi influencer in a true sense. Ya termasuk tentunya di Instagram, Facebook gitu. Demikian mungkin dari saya. Jadi memang jujur aja saya pekan ini cukup sibuk dan saya berusaha mendapatkan guest yang confirm yang bisa saya taruh di flyer. Tapi ternyata ya karena kesibukan saya dan juga kesibukan guest, akhirnya secara confirm saya tidak mendapatkan guest sehingga nggak bisa saya taruh di flyer. Tapi alhamdulillah saya mendapat 14 guest di sini yang ikut di sesi ini. Semuanya menjadi guest saya, siap untuk memberikan kritikan, memberikan insight mengenai leadership secara umum dan secara khusus buku ini, Leadership is Dead. Silakan, saya buka mungkin tanya jawab, siapapun boleh bertanya dan tidak ada salah atau benar, siapapun boleh mengkritik. Jadi tidak supaya nih komunitas ini benar-benar hidup ya. Jadi kita sambil ngopi, ya kita mau membuli buku ini ya silakan, mau praise juga silakan. Saya tunggu atau di chat ada yang tanya ya. Saya belum lihat chat soalnya. Oke. Oh belum ada yang tanya. Silakan. Saya Dias, Pak Gatot, boleh berkomentar sedikit? Ya. Pak Gatot, terima kasih buat resensi bukunya. Menurut saya sangat menarik nih, Pak Gatot. Saya senang sekali dari poin-poin yang tadi Pak Gatot sebutkan dari buku tersebut. Tampaknya ini sejalan dengan beberapa hal yang kemudian saya coba pelajari dan ketahui mengenai leadership ya. Memang ternyata satu poin yang tadi disebutkan yang Bapak sebutkan tadi adalah jangan hanya fokus pada tugas atau task ya, tapi memang sebenarnya harus juga melihat tim, anggota tim, orang-orang di dalamnya, bagaimana membangun karakter tim, anggota tim. Tadi contohnya kan soal tim sepak bola ya Pak ya. Ya. Jangan hanya fokus pada kemenangan, misalnya mencetak gol, tapi sebenarnya karakter dari pemain-pemainnya. Menurut saya itu sangat
penting sekali itu Pak memang. Dan kalau dari saya sendiri ya, dari pekerjaan profesional saya, tampaknya saya pun juga masih perlu belajar mengenai hal ini. Jadi jangan hanya fokus ke target misalnya outcome apa yang harus dicapai tahun ini atau tahun depan, tapi sebenarnya bagaimana anggota tim melihat tersebut dan bagaimana membangun karakter dan kemampuan anggota tim itu sendiri. Jadi memang harus seimbang memang katanya kan. Kalau coach itu selalu bilangnya gitu, coach terkait kepemimpinan selalu bilang bahwa harus seimbang antara membangun tim, people, bukan hanya soal tugas atau pekerjaan. Gitu Pak Gatot kalau dari saya. Terima kasih banyak Pak Gatot. Ya, baik. Terima kasih Bu Dias tanggapannya. Ya, mungkin saya nggak perlu menanggapi karena memang benar sekali yang disampaikan Bu Dias. Saya ingin mengoptimalkan waktu untuk teman-teman yang ingin berdiskusi. Monggo. Jadi bisa mengomentarin apa yang disampaikan Mbak Dias tadi, Bu Dias, atau mengomentari apa yang saya katakan, atau apapun tentang leadership. Mumpung kita topiknya mengenai ini, kita bebas saja. Saya lihat ada Pak Heri Kuswara, kalau mau ini. Ada Pak Heri Sulistianto juga. Ada Bu Ica. Monggo Bu Ica kalau mau berbagi atau... Ya, Mas Gatot, terima kasih banyak. Kedengeran nggak suara saya ya? Jelas sekali, jelas. Oke. Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Mbak Dias, sebentar. Kali ini saya melihat banyak pesertanya Sri Kandi ya Mas, perempuan ya? Waduh. Kalau saya nggak salah. Oh, saya nggak mengamati. Oh iya. Benar. Alhamdulillah, selamat kepada semua wanita-wanita. Itu senang saya. Sangat senang dengernya, lihatnya. Amat baik nih Bu Ica nih. Nah, itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Mbak Dias. Ya, contohnya sepak bola, seorang coach kan cuma di luar aja kan. Dia hanya menginfluence pemain-pemainnya supaya dia bermain baik gitu, sesuai dengan kompetensinya. Jadi ya memang seorang leader itu tidak perlu dia harus melakukan sendiri, tapi dia bisa menginfluence bawahannya itu. Saya juga teringat kepada EQ kita yang mengatakan di social awareness bahwa salah satu kompetensi yang dibutuhkan oleh seorang leader adalah influence. Dia harus bisa menginfluence. Zamannya COVID sekarang di mana kita lagi susah, orang-orang juga lagi uncertain. Seorang leader yang bisa menginfluence, memberikan influence yang negatif, yang positif maksud saya, membakar semangat anak buahnya itu sangat diperlukan pada saat sekarang ini. Jadi bagus sekali bukunya Mas. Ya kapan-kapan aku mau baca juga. Ya bagus kok Bu. Walaupun saya roller coaster ya, pernah kecewa. Ya, there is nothing new karena saya tanpa ada rasa pamer ya, saya banyak banget baca buku leadership. There is nothing new, tapi kok ternyata influencing itu dia bahas bagus sekali gitu. Jadi dan seperti yang kata Bu Dias tadi, jadi antara task sama people itu go hand in hand, nggak bisa. Jadi kata-katanya dia keseimbangan, kayaknya kata-kata yang biasa ya. Tapi begitu saya resapi, saya renungkan, saya lihat bos-bos saya yang dulu-dulu, oh iya ya, saya melihat bos saya yang ini, itu dia mempraktekkan bagus sekali ya, antara people sama task gitu. Padahal pada saat itu, karena saya menjadi bawahannya, mikirnya dia hanya task oriented. Ternyata banyak waktu-waktu yang dia spend khusus untuk touching my heart gitu loh. Nah ini sedikit berbagi dari ininya Bu Dias tadi. Monggo silakan yang lain kalau ada ini nggak usah malu-malu. Ibu-ibu ada Ibu Cesti, Ibu siapa lagi Ibu Nurul, nggak usah malu kalau mau tanya. Di off-kan videonya juga nggak apa-apa, di on-kan lebih baik. Orang ini cita-citanya kita mau membangun apa ya? Warung kopi untuk produktif untuk membahas buku-buku bisnis yang ada di sekitar kita. Sambil kenalan ibu-ibu. Oh ya, ada Ibu Dewi Arnita, ada Pak Haryanto, ada Pak Heri Sulistyo.
Pak Heri Sulistyo ini sebetulnya sedang ada meeting, beliau masih sempat hadir nih. Makasih Pak Heri. Kemudian Pak Heri Koswara, ada Pak Rinaldi Firmansyah, monggo silakan. Pak Rinaldi ini udah pakarnya nih, jadi kita akan belajar juga nanti dari Pak Rinaldi Firmansyah nih. Atau mungkin beliau sambil meeting yang lain ini, jadi belum sempat on mungkin. Kita dengar Pak Rinaldi dulu nih. Ya nggak apa-apa, Mas Heri juga dulu juga nggak apa-apa. Santai aja. Ini sekali lagi di sini nggak ada jabatan kan, jadi artinya siapapun, saya hanya memberanikan diri, ya berani malu ya untuk membahas bukunya. Artinya bisa jadi saya salah gitu. Jadi saya pengen banget untuk teman-teman yang sudah membahas membaca buku ini atau membaca buku lain tapi ternyata bertentangan dengan pemahaman saya, ayo kita diskusi. Ini justru untuk kita semua kok, dari kita untuk kita. Monggo Mas Heri. Ya, kalau saya ya yang dulu sempat jadi leader kecil-kecilan ya, dan sempat mengamati begitu. Menurut saya sih leadership itu beberapa ada beberapa pendekatan lah gitu. Kadang-kadang kan kita coba-coba. Kalau leadership di militer kan sudah jelas, sistemnya sudah given. Jadi ya seperti itu dengan tadi agak totaliter gitu ya. Ada apanya? Dengan otoriter. Kemudian juga saya sudah pernah juga di BUMN, ya pendekatannya memang ya lebih soft dari otoriter tadi. Kemudian kalau di swasta ya kadang-kadang kita harus di bawah kita melihat juga bagaimana skill kita gitu ya, bukan skill, bagaimana kemampuan atasannya. Kadang-kadang ada bahan kita yang respect karena kita memang sudah jago di bidang itu ya. Kemudian ada juga yang memang kalau kita tidak memahami secara baik, kurang respect, sehingga kita harus ada pendekatan lain untuk yang seperti itu. Di masyarakat juga leadership-nya lain ya begitu ya. Kita memang harus lebih banyak memperlihatkan kontribusi juga ke lingkungan ya. Dan di keluarga juga lain ya. Kadang-kadang di keluarga, misalkan saya punya anak laki-laki, bagaimana supaya anak saya lebih involved begitu ya dengan kita mencontohkan, mengerjakan, tetapi juga itu juga tidak work out. Jadi masing-masing punya pendekatan sendiri-sendiri bagaimana kita leading suatu komunitas itu, gitu. Ya. Dan tidak ada yang menurut saya ya itu memang tidak ada yang langsung cespleng gitu dengan approach seperti ini. Tapi di masyarakat dengan di perusahaan gitu itu memang lain, karena kalau di perusahaan kita bisa punishment-nya jelas begitu ya. Kalau kita tidak mengikuti policy kita dan sebagainya, kita ada punishment-nya jelas, sehingga bagaimanapun mereka bisa lebih mengikuti leadership kita. Tapi kalau di masyarakat ya lain, karena kita juga tidak bisa memberikan punishment yang ini di lingkungan kita. Sementara itu aja tanggapan saya sementara ya. Ya, makasih Mas Heri, Pak Heri Koswara. Jadi ini senior saya nih Bapak Ibu sekalian, jadi sangat humble sampai mengakui bahwa leader kecil-kecilan. Sebetulnya justru buku ini membicarakan mengenai leader kecil-kecilan tadi. Maksudnya dia nggak membicarakan posisi yang jelas. Jadi siapapun kita di posisi manapun gitu, kita yang penting bagaimana kita bisa
memberikan impact ya. Nah, ini tadi penjelasan dari Mas Heri itu langsung mengingatkan saya kepada dunia nyata ya, dalam pengertian begini. Apa yang dibahas oleh Jeremy Kubicek dalam buku ini jelas kalau kita menggunakan indera kita dengan benar ya, kita harusnya tersentuh dimanapun posisi kita. Saya mau fokus ke posisi kita sebagai staff ya. Sebagai staff justru dia itu encourage Anda itu jangan sekedar menjalankan tugas, karena memang ada ya staff banyak bahkan yang enjoy mengerjakan tugas kalau diperintah. Kalau nggak diperintah, dia nggak akan menjalankan. Karena bagi dia, this is time for me time saya itu kalau saya nggak diperintah. Kalau diperintah, saya malah seneng karena jelas. Jadi ada anak buah yang seperti itu. Nah, harusnya ini di another coin of the staff ya, diambilnya harus sebagai peluang. Jadi peluang untuk bagaimana dia bahkan bisa membuat atasannya itu terpengaruh dengan dia, gitu, dengan ide-idenya dia, dengan kemampuannya dia. Gitu kadang-kadang atasan itu perlu ide-ide yang brilian dari orang-orang yang lapangan gitu. Nah, ini saya lihat juga dalam beberapa pengalaman saya lihat ada orang-orang yang seperti itu, bahkan pada level yang bisa dikatakan cukup rendah gitu ya. Jadi ini menarik jadinya. Oke, silakan. Mungkin dari yang lain lagi mungkin. Ini ada Ibu Justi ingin berbagi atau selamat siang Pak. Selamat siang. Ya, ketemu lagi. Mohon maaf, ini saya sambil bekerja karena posisi ada di kantor, jadi mungkin ada beberapa bagian yang saya terlewatkan. Bisa volumenya dikencangin sedikit Bu, atau didekatkan ke mikrofon? Tes. Ini bagus. Okay. Ya, mohon maaf saya sambil bekerja Pak karena posisi ada di kantor. Waduh. Oke. Nggak apa-apa Bu. Ya, jadi mungkin ada beberapa bagian yang saya terlewat ya Pak ya, karena kan tadi disambi mondar-mandir sana sini juga. Tapi overall menurut saya sangat-sangat bagus bukunya, memberikan pencerahan bahwa leadership itu, seorang leader itu harus bisa menginfluence gitu. Jadi leader juga berperan sebagai influencer, dan mungkin untuk generasi milenial saat ini itu menjadi leader bukan yang harus konsep dari leader itu sendiri berbeda dengan konsep sebagai bos gitu Pak. Jadi seorang leader harus bisa mendekatkan diri dengan staff-staffnya gitu. Nah, meskipun saya bekerja di bidang pemerintahan, tapi dari pengalaman saya sendiri, saya berusaha untuk tidak terlalu bosi gitu kepada staff-staff saya gitu kan. Nah, dan itu malah menurut saya membuat staff saya itu menjadi lebih produktif gitu Pak, karena mereka menjadi lebih enjoy ketika bekerja gitu kan. Nah, saat ini kan justru kalau mereka berada di under pressure, di bawah tekanan, itu justru malah kinerjanya malah menurun gitu. Itu sih, meskipun untuk bidang pemerintahan sendiri menjadi konsep leader yang sekarang itu masih sulit gitu ya, karena kan hierarkinya sangat-sangat terlihat gitu Pak. Tapi bukan berarti itu nggak mungkin gitu, dan mungkin untuk para generasi milenial yang ada di bidang pemerintahan bisa melakukan semacam gebrakan gitu dengan mengubah konsep leader yang selama ini dikenal menjadi sebuah konsep leader yang baru. Tapi bukan berarti kehilangan respect juga gitu dari staffnya. Nah, dari staff-staff kita juga tetap harus respect, tetap harus ada semacam garis pembatas antara atasan dengan staffnya gitu Pak. Terus mungkin pertanyaan saya bagaimana Pak untuk membuat semacam garis pembatas yang tipis itu supaya seorang atasan itu tetap bisa mendapatkan respect gitu dari staff-staffnya gitu. Karena kan kadang kalau staff itu sangat dekat dengan atasannya dan merasa atasannya itu nggak bosi gitu ya, itu bisa malah belagu gitu Pak. Itu aja sih Pak, mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, baik.
Terima kasih Bu Sesti berbaginya, dan setuju sekali bahwa generasi milenial memang the future of us itu ya di milenial gitu. Artinya ya generasi kolonial kayak saya ini sudah out of date gitu. Jadi kita harus bisa merangkul mereka gitu, dan mungkin juga teman-teman yang dekadenya di bawah saya yang sekarang ini sedang menduduki leadership posisi sebagai atasan, tantangannya bagaimana merangkul tadi. Nah, ini pertanyaannya menggelitik banget ya. Jadi saya juga belum tentu bisa menjawab ya, walaupun mungkin meraba-raba, siapa tahu saya bisa menjawab nanti. Tapi pertanyaan Bu Sesti ini, bagaimana kita bisa earn respect. Jadi artinya begini, mungkin bahasa gaulnya adalah membuat sedikit garis pembatas atau membran lah gitu, membran kan tipis sekali gitu, di mana anak buah itu atau anak-anak milenial atau tim kerja kita itu tidak, kalau bahasa Jawanya ngelama itu belagu, istilahnya jadi maunya sendiri gitu ya. Jadi supaya kita tetap respect gitu. Nah, mungkin saya masih meraba juga jawabannya, tapi mungkin kalau ada teman-teman yang mau menjawab dulu. Kalau Pak Rinaldi nyimak, karena beliau ini pengalamannya banyak sekali. Kalau Pak Rinaldi nyimak, silakan Pak Rinaldi menjawab. Atau sambil menunggu, saya berbagi aja Bu Sesti. Jadi gini, kalau menurut saya pengalaman juga ya, yang namanya anak-anak milenial ya, atau bahkan tim kerja kita yang bukan milenial pun gitu, semakin kita berikan suatu kepercayaan, kalau dia integritasnya bagus ya, maksud saya karena integritas jadi komponen yang penting banget ya, dalam pengertian bahwa dia berintegritas untuk menjalankan pekerjaannya dengan amanah ya, dia akan semakin respect kita. Artinya bahwa kita kasih pekerjaan yang sedikit menantang, katakanlah 10% melebihi dari kemampuannya dia, bahkan lebih 20%, kita beli lagi, lebih menantang lagi 40%. Misalnya, kalau ini saya pernah ngalamin sendiri, kita kasih kepercayaan dia mengelola event, gitu ya. Event waktu itu eventnya nggak hanya di Jakarta, tapi juga di Sulawesi gitu ya. Dan itu merasa dia semangat dikasih itu. Dan apa istilahnya ya, dalam diskusi-diskusinya saya nggak merasa dilangkahi, karena memang dia lebih banyak mengungkapkan ide-ide baru. Waktu itu usianya beliau masih berapa ya? Sekitar 30-an lah, 30-an gitu. Jadi menurut saya ini suatu hal yang baik kalau kita bisa memberikan suatu, ini saya ngikutin sarannya si leadership is dead tadi ya, Jeremy Kubicek, bahwa give trust and then you get trustworthiness gitu ya. Artinya kita memberikan kepercayaan ke dia untuk bisa menjalankan sesuatu melebihi dari kapasitas dia, ternyata dia asking for help. Ya. Akhirnya tim itu jadi dinamis karena yang bekerja jadi keroyokan, nggak cuma dia sendiri gitu. Nah, itu saya rasakan seperti itu. Saya nggak tahu apakah respect dia ke saya tambah tinggi apa enggak, tapi yang saya rasakan dia tidak belagu. Jadi kalau ditanyakan apakah saya bisa earn respect, saya juga nggak tahu cara mengukur respect itu seperti apa, tapi saya merasa bahwa saya tidak dilangkahi, nomor satu. Yang kedua, saya merasa juga tidak diremehkan. Jadi dia selalu, jadi ada beberapa hal yang sifatnya nggak perlu didiskusikan sama saya, dia lakukan. Gitu. Dan saya nggak sakit hati karena dari awal memang tujuannya memberi tantangan ke dia. Kadang-kadang memang yang namanya anak buah itu kan gini ya Bu Sesti ya, mereka bertindak berdasarkan apa yang mereka tahu gitu. Jadi kalau mereka salah, jangan salahkan mereka, salahkan ke kita gitu, karena kita sudah membebani dia dengan pekerjaan yang lebih gitu, sehingga ini menjadi suatu tantangan baru bagi dia.
Mungkin ada dari teman lain yang mau berkomentar mengenai pertanyaan tadi. Kalau jawaban saya kurang memuaskan atau bahkan tidak memuaskan. Ada yang mau berbagi? Atau menanggapi pertanyaannya Bu Sesti tadi? Oke, sambil jalan ya, jadi sambil kita menunggu partisipasi teman-teman, saya sedikit refleksi balik aja terhadap apa yang pernah kita bahas selama ini. Jadi tadi sudah saya singgung sedikit bahwa kita belajar leadership ini merupakan ilmu yang sangat luas dan dalam. Maksud saya luas di sini, kalau Anda ketik buku tentang leadership, sudah ada jutaan match yang ada di Google. Ya. Kemudian buku-buku leadership pun sudah, saya nggak tahu, mungkin sudah ribuan. Nah, kemudian kita bahas yang kita ada aja. Jadi kita sudah membahas misalkan leadership challenge. Itu ada 5. Ya, mulai model the way, encourage the heart, take vision gitu ya. Nah, artinya apa? Di dalam leadership challenge kita belajar step untuk menjadi good leader itu apa. Dan alhamdulillah itu nyambung dengan topik kita hari ini. Karena di situ dia mengatakan bahwa seorang leader harus bisa memberikan opportunity kepada anak buahnya dengan encourage the heart. Jadi menyentuh hatinya supaya dia tergerak dan dia melakukan hal itu. Sama in a way dengan ini. Jadi ada ketersinggungan walaupun hanya 1 poin di situ. Kemudian kita membahas baru-baru ini aja 3-4 pekan yang lalu living leadership. Di mana di situ dia katakan bahwa leadership itu resultante, ya, resultante daripada pendapat-pendapat orang-orang yang ada di dalam tim itu. Dia udah nggak membicarakan lagi who actually the team leader is, tapi the direction itu dibentuk karena adanya resultante dari pemikiran 3 orang, 4 orang atau 5 orang anggota tim itu termasuk leadernya. Sehingga dia mengatakan bahwa yang penting dalam leadership itu adalah konteks. Ya, pemahaman konteks itu jauh lebih penting daripada sekedar keputusan tegas yang kita ambil. Karena kita sering sering bias menilai seorang a good leader itu dari keputusan yang tegas, kecepatan mengambil keputusan, ya, adanya ide. Padahal di dalam leadership books yang kita udah baca, yang udah kita bahas di forum ini, itu tidak dipentingkan kepada pengambilan keputusan. Jadi bukan berarti pengambilan keputusan tidak penting, tapi tidak menilai seorang leader itu karena dia can make a good decision. Ya, karena good or bad decision itu baru diketahui setelah decision itu dibuat. Ya, nanti kapan-kapan kita membahas buku mengenai decision making ya. Itu banyak juga ya, banyak banget ilmunya. Oke. Terus yang ketiga, kita sudah membahas servant leadership. Bahkan si Robert Greenleaf ini bisa dibilang dia adalah korban dari sebuah statement dari dosennya dia yang mengatakan bahwa institusi besar yang ada di dunia ini belum memberikan kontribusi kepada society, kepada masyarakat. Jadi kalau kamu nanti lulus dari kuliah saya, bekerjalah pada institusi besar itu dan kamu membuat perubahan di sana supaya mereka berorientasi kepada masyarakat, kepada society. Dan kata-kata dosennya itu membuat dia nggak bisa tidur. Dan benar, yang namanya Robert Greenleaf ini kemudian bekerja di institusi yang besar sekali, kalau nggak salah tahun 1930-an. Pokoknya ini buku lama banget ya, di AT&T. Ya. Dan di situ ada kisah dia dipromosikan menjadi VP, dia tolak. Ya. Alasannya apa? Dia bilang gini,
Kalau saya menjadi VP, nanti saya bias. Saya akan berpikir mengenai bidang saya. Sehingga saya tidak bisa melakukan perubahan. Coba. Jadi ini cukup unik ya. Orang dipromosi nggak mau. Dia menolak jabatan struktural. Dia maunya sebagai internal katalisator gitulah ya. Atau internal konsultan yang memberikan masukan bebas. Dan dia memang mau bicara sama CEO pun dia nggak takut. Ya. Tapi dia nggak mau dipromosi. Jadi dia tetap sebagai nggak tahu staff apa, sampai akhirnya dia membaca sebuah buku, Journey to the East. Dia mengamati seorang figur leader di situ justru bukan pimpinan yang atasan. Justru orang pembawa bekal dalam perjalanan ke timur tadi yang namanya Leo. Karena begitu Leo hilang, tersesat mereka. Ya, jadi ternyata true leader itu justru di pembantu tadi. Yang Leo yang sebetulnya sebagai pembantu. Jadi servant leadership itu you serve first and then you have the aspiration to serve and then you lead. Nah, ini yang efektif. Nah, sekarang ini banyak dibicarakan. Bahkan salah satu review yang membahas buku Leadership is Dead ini mengatakan bahwa if you want further reference, please read Robert Greenleaf Servant Leadership. Kita sudah bahas, ya. Jadi ini leadership luas dan kalau mau kita jadikan topik ini 52 sesi 1 tahun nggak habis, ya serius nggak habis. Leadership ini banyak banget dan saya setuju dengan Pak Eri Koswara tadi pendekatannya bisa beda-beda, di masyarakat juga beda. Kemudian di organisasi yang sangat divisional form juga sangat beda gitu. Dan di dunia profesi, misalkan consulting gitu juga beda. Ya, jadi nggak bisa kita samaratakan yang mana yang pendekatan yang terbaik. Oke, silahkan. Sorry kalau saya terlalu banyak ngomong. Tadi saya mencoba connecting the dots ya dari apa-apa yang sudah kita bahas dan alhamdulillah semua sesi leadership yang bahas dalam bedah buku bisnis ini ada di YouTube semua. Jadi silakan nanti di browsing aja di channel saya, itu ada mengenai leadership di beberapa sesi. Oke, udah pada on semua, Pak Rinaldi malah kayaknya nggak bisa. Ini mungkin lagi rapat. Jadi memang beliau tadi WA saya mungkin sedang ada kegiatan yang lain. Tapi silakan teman-teman yang lain kalau mau berkomentar. Atau bertanya, mengkritik. Mbak Bet masih ada di situ. Mumpung ada Bu Ica nih. Bu Ica mau kenalan sama Mbak Bet Sutianti. Karena Bu Ica juga bercita-cita membuat leadership for women. Women as leaders. Ya. Dan beberapa tahun yang lalu saya diundang Bu Ica untuk sebetulnya saya malu ya karena forumnya forum wanita tapi ternyata mengundang juga bapak-bapak dan memang mayoritas ibu-ibu sih waktu itu dan saya memfasilitasi salah satu sesi di situ ada Lois Frankel juga kalau nggak salah ya Bu Ice ya saya lupa udah berapa tahun yang lalu itu. Silakan Mbak Bet kalau mau berdiskusi atau bertanya pun boleh. Ada pertanyaan tuh di chat. Oh sorry, karena saya merangkap host, jadi makasih diingatkan. Oke, contoh leadership yang dicela penulis, tapi ternyata sukses ya. Ini memang menarik ya, karena pertama sebegitu bebasnya ya orang sana ya. Kalau saya menulis buku, kemudian mencela orang dengan menyebut nama, mungkin semua orang timur nggak akan melakukan itu. Itu disebutkan nama dia, namanya Paul Tatum. Dan mungkin orang Rusia yang baca buku ini pasti kenal, karena memang dia pebisnis sukses di Rusia. Nah, kalau saya bisa tambahkan, tadi saya sudah uraikan ya, karena itu merupakan mukadimah yang cukup panjang lebar diuraikan oleh penulis ini. Jadi justru si penulis buku atau buku ini mengamati perilaku orang yang leadership-nya bisa dikatakan parah dalam pengertian dia,
makanya dia tertarik menulis buku ini. Karena dia ingin spread the words bahwa that is not leadership dari zaman sekarang dan seterusnya. Ya, karena authoritarian leadership ini sudah nggak cocok. Karena apa? Kalau authoritarian berarti fokusnya tersentralisir kepada atasan saja, kepada orang yang menjadi bos. Ya, istilahnya tadi menjadi bosi gitu ya. Nah, kemudian yang disarankan dengan perubahan yang begitu cepat, nggak mungkin seorang leader, seorang diri itu bisa mengantisipasi VUCA, jadi volatility, uncertainty, complexity, sambil ambiguity itu nggak mungkin bisa dirangkum, dikomprehen hanya satu kepala. Jadi harus banyak kepala. Bagaimana bisa merangkum? Dia harus bisa lowering down, dia punya pelestarian diri tadi, kepentingan diri untuk menjaga image yang bagus, citra yang bagus, itu harus dilupakan. Karena citra yang bagus itu baru bisa dibentuk when everything is done. Artinya setelah semua tugas itu dilakukan, baru orang bisa menilai. Dia nggak bisa mencitrakan diri along the way. Jadi sambil jalan dia harus kelihatan dihormati, kelihatan misalnya kalau gelarnya dia numpuk-numpuk ada 3 atau 4 gelar, nggak disebut dia tersinggung, nggak bisa lagi. Jadi kalau saya misalnya di gelar saya Profesor Dr. Gatot Wijayanto MPSSI bla 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 bla, kemudian saya lupa nggak disebutkan profnya gitu, saya tersinggung, itu udah bukan zamannya lagi. Nah intinya dari segi leader dia memberikan kritik bahwa gaya kepemimpinan yang otoriter tadi, walaupun sukses, bisnisnya dia di Rusia sukses dan dia pengusaha kakap di sana gitu. Nah, saya juga nggak pernah ke Rusia ya. Mungkin teman-teman yang pernah tahu ke Rusia bisa browsing juga nih Paul Tatum itu bener ada apa enggak gitu. Jangan-jangan nggak ada juga. Tapi enggak kok karena ini orang akademisi juga si Jeremy Kubicek nih dari salah satu universitas di Amerika. Nah, itu contoh yang bisa saya alami. Kalau di Indonesia saya nggak tahu juga ya apakah ada leader yang seperti itu. Saya sendiri belum mengalami yang se-ekstrim seperti yang diuraikan oleh pengarang buku ini di buku ini gitu. Jadi orang yang seperti Paul Tatum ini saya belum pernah menjumpai in person ya, orang yang benar-benar self-preservation-nya itu sangat tinggi atau pelestarian dirinya itu sangat tinggi gitu. Kalau bahasa Indonesianya ternyata pelestarian diri gitu. Itu yang bisa saya bagi, Ibu Ani tadi yang menanyakan melalui chat. Apa ada lagi ya di chat ya? Saya belum membaca semua tadi. Oke. Oh ya nih Pak Rinaldi karena ada meeting lain. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri karena juga sudah 1 jam lebih ternyata ya. Memang dulu cita-citanya sesi ini kalau bisa nggak lebih 1 jam, karena apa? Diselenggarakannya di jam kerja. Dan teman saya pernah kritik katanya prime time ini gitu ya. Nah memang ini disengaja di jam kerja. Saya juga memaksakan diri di jam kerja. Karena apa? Saya pengen banget kalau bisa komunitas ini bisa menyuarakan ke perusahaan-perusahaan atau organisasi-organisasi bahwa book reading itu adalah part of people development. Kalau kita lakukan di akhir pekan ini jadinya seperti hanya istilahnya bukan part of people development karena kita sepakat bahwa Sabtu dan Ahad itu adalah hari-hari untuk your me time lah. Me time saya tuh Sabtu sama Ahad gitu ya. Jadi jangan diganggu untuk urusan yang innovate business. Walaupun buku-buku yang kita bahas ini semuanya applicable to your family life. Ya, sebut aja leadership ini. Ya, ini it applies to all of us in our family life. Ya, jadi saya rangkum sebelum saya tutup. Jadi pertama saya rangkum ada 3 poin yang bukan dari buku ini, tapi dari diskusi ini yang perlu saya garis bawahi.
Pertama adalah mengenai tadi di awal disampaikan oleh Bu Dias mengenai keselarasan antara task sama people, merupakan komentar juga dari isi buku ini. Jadi kita ambil pelajaran bahwa keseimbangan itu sangat penting dan kita fokuskan, kita kerucutkan yang disebut keseimbangan ini adalah kombinasi antara pekerjaan dan orang. Dan tadi ada quote yang bagus sekali bahwa orang tidak peduli terhadap apa yang kita tahu, apa skills kita. Tapi orang peduli kepada bagaimana kepedulian kita kepada orang. Ya, jadi harus kita jalankan 50-50. Jadi harus imbang. Jangan semuanya tuh hanya task oriented, tapi harus ada people orientednya. Tapi jangan berlebihan juga people orientednya, nanti nggak kerja. Ya, jadi lebih banyak socializing, tapi nggak ada sesuatu yang tangible yang kita deliver, sehingga impact-nya nggak terjadi. Kemudian diskusi yang kedua tadi Pak Heri menekankan bahwa ini leadership ini pendekatannya banyak. Ya, tadi tanpa kita harus menyebutkan satu-satu, saya harus ingat bahwa kita di dalam sesi yang sudah yang ke-17 ini membahas buku leadership udah 3 atau 4 buku ya, yang title-nya udah jelas leadership. Tapi hampir semua buku yang kita bahas selalu ada aspek leadership-nya. Kemudian saya coba tadi mengambil benang merahnya. Intinya tren leadership ini di kedepannya adalah bagaimana kita bisa merangkul. Ya, kata kuncinya itu gitu. Sehingga kalau kita merangkul, kita akan mudah memberikan pengaruh, influence melalui storytelling, melalui bagaimana kita bisa encourage the heart, yaitu mendorong orang, dan kemudian memberikan impact yang signifikan. Karena memang bukunya Kubicek ini yang tadi saya pegang ini memang membicarakan mengenai impact. Jadi bagaimana kita memberikan impact yang benar-benar powerful, yang signifikan untuk tim kita, organisasi kita. Ya. Yang ketiga, ini merupakan huge opportunities ya untuk kita semua ya. Jadi ini merupakan istilahnya rangkuman dari keseluruhan rangkuman, karena ternyata leadership itu nothing to do with position, dan kita dimanapun posisi kita bisa menjalankannya, we can exercise it ya tanpa melihat di mana posisi kita, bahkan dampaknya nanti kepada posisi kita juga. Jadi kalau kita bicara mengenai career path gitu ya, menerapkan konsep servant leadership atau influential leader gitu, atau challenge of the leader gitu, semuanya itu dari buku-buku itu kalau kita praktekkan, kita harus jadi orang yang humble, otentik, kita harus memiliki compassion, kita harus memiliki kecerdasan emosi, ya, itu semuanya akan membawa kita kepada karir path yang bisa dikatakan insya Allah moncer gitu. Dan saya sudah melihat banyak orang sukses karena melakukan hal ini. Jadi demikian teman-teman, terima kasih atas partisipasinya, dan memang ini acara bedah buku ini juga selain itu saya dan teman-teman dari Three Coaches bersama Bu Ija dan Pak Niko Kanter. Maaf Pak Niko lagi ada conference call juga, jadi nggak bisa join. Itu setiap Sabtu kita juga ngadain EQ Spotlight ya, karena menurut kami juga EQ itu penting sekali, dan sedikit banyak juga banyak diuraikan di sini, walaupun tidak spesifik mengatakan EQ, tapi lebih kepada the way we interact with people. Dan itu dilakukan kita setiap hari Sabtu jam 4 sore. Jadi bagi teman-teman yang ingin mempertajam EQ-nya, silakan hadir di EQ Spotlight setiap sore. Demikian acara summary dari saya. Kalau tidak ada lagi masukan atau ini, saya tutup dengan mengucapkan terima kasih, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Gatot.
Ya, Terima kasih hari ini. Salam. Terima kasih banyak Pak Gatot. Sama-sama, makasih. Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Sampai jumpa pekan depan. Sampai jumpa. Terima kasih banyak Pak Gatot. Sehat selalu Pak ya. Assalamualaikum. Sama Pak Arianto, sehat selalu. Nah.